kau kawin pisah daripada ita berpisah. Keleh umba festival tabe. Festival Tabe 2021. Tabe Hongkariga, saya Foni Sentia mengajak seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah untuk mengikuti lomba karya ilmiah, festival band, festival musik etnik, parade benda pusaka, serta turnamen biliar. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Salam sehat. Halo masyarakat Indonesia, masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya masyarakat Kota Waringin Timur atau Sampit, selamat bertemu di channel YouTube Supra Creative Nature. Toro Duo Icok, let's go. Nah, di kesempatan kali ini kami melakukan roadshow di Kabupaten Kota Waringin Timur, khususnya di ibu kota Sampit. Nah, sengaja kami mengambil wilayah Kotim ini, kota Sampit ini, karena banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita angkat, baik untuk budaya, sosial, politik, dan juga kulinernya. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas terkait dengan sosial budaya masyarakat yang ada di Kota Waringin Timur. Dan selanjutnya, sebelum Anda menyaksikan lebih jauh pembicaraan kami dengan narasumber, terlebih dulu Anda tekan like, subscribe, komen yang positif supaya tidak melanggar undang-undang ITE, dan juga viralkan video ini. Nah, yang kami ingin bahas kali ini adalah terkait dengan sosial budaya masyarakat Kota Waringin Timur. Nanti kita kupas atau kita selesaikan cerita tuntas ini, di mana Kota Waringin Timur ini memiliki sejarah yang luar biasa. Salah satu bagian wilayah Kalimantan Tengah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka memperjuangkan provinsi Kalimantan Tengah terpisah dari Kalimantan Selatan. Dan di sini juga banyak tokoh-tokoh yang luar biasa. Seperti kita ketahui, pahlawan Cilik Riwut pun karirnya sebelum dia ditugaskan dari kesatuannya di TNI, dia juga ditugaskan menjadi salah satu bupati Waringin Timur dan menjadi gubernur. Nah, Pak Cilik Riwut membangun Kota Waringin Timur ini sangat luar biasa, bukan hanya dengan tenaga pikiran, juga dengan pengorbanan darah, di mana putra putri Kalimantan Tengah ini juga banyak yang gugur dalam melakukan perjuangan untuk membawa Kalimantan Tengah ini menjadi satu daerah yang menjadi masuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan juga seperti kita ketahui, Kota Waringin Timur juga selain dia menjadi bagian sejarah Kalimantan Tengah dan Indonesia, banyak juga terjadi hal-hal yang baik suka dan dukanya terjadi di Kota Waringin Timur ini. Seperti kita ketahui, kasus 2021 Kotim dalam sejarah yang kelam bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Nah, untuk itu kita tidak berpanjang lebar. Di samping kiri saya ini, netizen mau tahu seorang tokoh muda, tokoh yang betul-betul memiliki daya juang yang tinggi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam hal sosial budaya melalui kapasitasnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur. Dia berjuang, dan juga dia juga bukan orang yang awalnya memiliki kemampuan atau keberadaan atau status sosial yang tinggi. Dia berjuang dari bawah, dia berjuang dari desa, dan juga dia pernah menjabat sebagai kepala desa. Sangat luar biasa, cerita yang menarik. Kita akan selesaikan cerita tuntas ini biar masyarakat Kalimantan Tengah tahu bahwa orang putra daerah Kotim ini memiliki kemampuan dan kapasitas yang tidak kalah juga dengan tokoh-tokoh nasional. Untuk itu saya langsung memperkenalkan, selamat siang atau sore, Saudara M. Abadi. Ya, kalau dipanggil siapa namanya? Kalau panggilan Didi. Didi ya, oke. Mungkin Adi dan Didi agak keras ngomongnya, bisa didengar oleh netizen kita juga. Nah,
karena kita juga sudah prokes dan juga sudah vaksin ya, karena jarak itu juga jauh. Bagaimana kalau kita buka masker aja ya? Oke deh, kami buka masker dulu. Nah, ini adalah salah satu juga kami mematuhi protokol kesehatan. Masker ini tetap kami gunakan tatkala kami sangat dekat, tapi ini kami jarak jauh dan juga kami sudah menyiapkan kelengkapannya seperti hand sanitizer dan kami juga telah melakukan hal-hal lain seperti vaksin dan juga standar-standar yang lain. Nah, untuk itu sekali lagi saya ingin memperkenalkan beliau. Tadi beliau sebut dengan pakai masker kurang jelas ya, saya mungkin ulangi lagi. Dinda dengan nama siapa, panggilan siapa? Silahkan disampaikan. Kalau nama asli Muhammad Al-Hadi, kalau panggilan biasanya dipanggil di sini. Nah, itu jelas kan? Jadi beliau ini bernama Muhammad Abadi. Nah, terus dipanggil hari-harinya Didi. Kalau kita mau tahu nih supaya saya tidak penasaran nih, Didi ini berasal dari daerah mana, tinggal dulu atau kelahiran mana, dan sekolah dari SD, SMP sampai SMA di mana, setelah itu melanjutkan karirnya di mana? Mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Mungkin perlu saya dulu bahwa nama saya Muhammad Al-Hadi dan sering dipanggil Didi. Berbicara kalau asal, mungkin saya kelahiran di Desa Perangan, Kecamatan Mentayahulu, karena memang ini satu-satunya desa, barangkali desa ini tempat persinggahan dulunya ataupun bagaimana kita kurang mengetahui. Karena yang saya ketahui bahwa bapak saya berasal dari Desa Kandang dan ibu saya pun berasal dari Sambak Kahayan. Sambak Kahayan kan? Ya, mungkin ini. Dan kalau untuk pendidikan, memang saya akui bahwa saya pendidikan SD-nya di desa dan SMTP-nya di SMP 2 Kota Besi. Dan kalaupun untuk SMA-nya memang perlu saya sampaikan bahwa ini kita sangat terbuka bahwa kalau untuk menuntaskan memang saya sejak SMA tidak, bahwa itu saya hanya menggunakan paket. Oke, kita tidak perlu malu karena paket C, paket A itu sah resmi ketimbang kita membeli jasa. Ya, nih perlu dipahami karena paket itu resmi yang diberikan kepada masyarakat oleh Kementerian Pendidikan. Jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu. Dia juga sah dan legal. Itu. Nah, Dinda Didi tadi sudah menjelaskan bahwa dia SD-nya di desa Perangan, Pahirangan. Pahirangan. Itu masuk ke kecamatan mana itu, Pak? Mentayahulu. Kwayan ya? Ya, Pak Kwayan. Nah, masuk kecamatan Kwayan ya. Mentayahulu itu di daerah Kolak Kwayan. Nah, masih wilayah Kota Timur. Terus SMP-nya di Kota Besi ya. Kalau Kota Besi ini nggak jauh dari sampai tadi. Mungkin 30 menit sampai ya. Kurang lebih ya. Oke. Nah, terus SMA yang sudah jelaskan bahwa dia menempuhnya dengan jalur paket C karena itu ujian juga resmi oleh negara ya, menyelenggarakan negara. Nah, ada mengucap pernah ngambil S1 atau kuliah gimana? Kalau S1 pernah. Pernah. Ya, di STH, Kotim maupun STH di Palangkaraya. Oh, tapi sudah selesai? Insya Allah selesai. Sudah ya. Berarti sekarang mengambil gelar ini kita gelarnya S apa? SPD. SPD ya. Oke. Beliau juga mengecap pendidikan SPD. Nah, Pak Didi waktu masa kecil Anda kan di desa nih, Desa Perangan, Kecamatan Mentayahulu, dan bagaimana sih kondisi desa sana Pak? Rame atau dulu waktu zaman Bapak kecil ya, atau Dinda kecil? Terus perkembangan dulu dengan sekarang itu bagaimana? Bisa dijelaskan? Ya, mungkin saya perjelaskan berkaitan dengan desa ini. Memang salah satu desa ini memang mungkin meninggalkan sejarah yang cukup besar kalau kita tadi, karena memang desa ini awalnya desa besar, namun entah di tahun berapa bahwa desa ini akhirnya hampir tidak ada penduduknya. Oh, banyak yang sudah pindah gitu ya? Pindah, dan pindahnya pun rata-rata cukup jauh. Karena memang di desa ini hampir 90% itu kalau dari segi agama, kalau itu memang masih beragama status keharingan. Agama dulu ya? Ya, agama dulu. Nah, listennya tahu
orang Dayak itu memiliki agama, walaupun secara formal atau resmi itu belum diakui, tetapi bagi orang Dayak itu tarian itu merupakan agama ya, yang kami sebut adalah agama Hindu atau agama Hindu. Nah, mau tahu nih, Didi, pada kemana aja untuk itu, dan sekarang itu kalau dihitung dari dulu sampai sekarang sudah berapa jumlah kakak Islam? Kalau sekarang mungkin kakaknya itu berkisar sekitar 115 ataupun 116 kakak. Sedikit saja ya? Sedikit. Karena memang ini segi perpindahan penduduknya ya bukan berarti kita tidak mengetahui sejarahnya, namun kita berbicara takut nanti keliru. Iya betul. Ya, inilah yang menjadi kekhawatiran kita. Ya, Dan sejarah ini pun sebenarnya tidak mau kita ungkapkan. Oke, sepakat. Karena kita ngapain juga menyampaikan sejarah kalau kita sendiri tidak tahu, nanti ini kan menjadi hoax ya. Nah, Didi, ada kecil lahir di sana, terus saya bilang terus punya rumah kan? Ya. Punya ya. Orang tua masih hidup? Yang ibu masih Hidup, bapak sudah meninggal ya. Terus juga kita dan pekerjaan hari-hari ini orang tua atau masyarakat sana itu apa? memang kami memang dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu, Ya. sehingga pekerjaan itu pun dalam bentuk pekerjaan baik itu nyadap karet, motong rotan, kerja ikan, kalau itu memang sudah pekerjaan hari-hari ya. pekerjaan hari-hari. Menambang emas juga? Ya, pernah semua. Pernah juga ya? Dari situ memang ada emas juga? Ya, ada. Ada, oke. Nah ini pekerjaan beliau, berarti Anda pun mengalami yang sama ya? Juga ya? Ya. Pernah menyadap, pernah jadikan gitu ya? Ini luar biasa, dan apa yang beliau lakukan waktu kecil itu adalah bagian sejarah atau cerita yang mungkin tidak bisa dibohong-bohongin. Nah, sekarang saudara ini sudah berkeluarga belum? Sudah. Istri orang mana? Dari Sampit. Dia Sampit. Orang Dayak juga. Ya. Dayak juga. Nah, terus anak berapa? Satu. Usia? 10 tahun. 10 tahun. Oh baru. Nikah baru atau gimana? Ada pernah menyisi dulu? Pernah ya? Oh sudah pernah. Berarti kalau istilah kami goyonan itu beliau ini sudah S2, sawin gue. Bisa bercanda, sawin gue ya. Berarti beliau ini sudah S2. 2 ya? Bukan 3 ya? 2 ya? 3 kali. Oh udah 3 kali, berarti S3. Cuman istri kita bisa. Oh ya, bisa. Berarti S3 beliau ini. Oke, nah netizen itu satu yang inilah cerita tuntas ini, ceritanya tidak harus kita serius, santai ya, santai, dan juga tapi tetap kita akan menuntaskan hal berkaitan dengan baik itu permasalahan kita yang waktu kita kecil sampai kita sekarang dan sampai posisi beliau nanti akan mereka kita ungkapkan di sini. Nah, saudara ini punya anak satu dengan istri-istri yang dulu sudah punya anak enggak? Nggak ada ya, baru yang ini ya. Berarti ini membuat berkah ya. Yang ini ketua, yang anak yang sama yang istri nomor 2 ya. Kalau yang ini belum. Oh belum. Mudah-mudahan Anda cepat dapat anak dan itu menjadi satu karunia Tuhan bagi kita ketika kita berkeluarga. Oke, kalau mau tahu nih saudara ini sebelum di pekerjaan sekarang, Anda kan saya dengar-dengar pernah jadi kepala desa ya. Oke, berapa periode itu Pak? Kalau saya mungkin pertama itu jadi apa namanya sekretaris desa. Oh, sekretaris desa awalnya ya. Terus? Dan setelah itu karena memang pada saat itu tidak ada yang mau menjadi calon kepala desa dan karena sebenarnya memang awalnya itu saya pun tidak ada keinginan menjadi pejabat ini tidak ada keinginan. Namun karena terpaksa karena tidak adanya yang mengurus desa, akhirnya harus tidak mau menjadi kepala desa. Itu prosesnya pemilihan atau ditunjuk langsung aklamasi? Pemilihan ya. Calon cuma satu? Dua ya. Dan saudara memiliki suara yang terbanyak berarti ya. Luar biasa. Beliau juga meneliti dari bawah nih, dari sekretaris desa, menjabat sebagai kepala desa. Jangan salah, kepala desa itu pejabat publik, pejabat negara, karena dia memiliki pimpin negara, dia pejabat sila itu. Nah yang berikutnya, perjalanan beliau pun mungkin, nah kita ini mau tahu kan tidak mulus-mulus ya, gimana proses waktu pemilihan kepala desa, seperti itu alot atau ya biasa-biasa saja berjalan lancar.
Sebenarnya kalau untuk pemilihan ketika itu memang yang salah satu teman ini hanya sekedar mendampingi karena memang Memenuhi syarat tadi ya, memenuhi syarat. syarat itu pada tahun 2013 karena memang saya pun semenjak lulus SD itu lulus sekolah itu sebenarnya udah jarang tetap di desa. Oh, udah berapa kali sampai itu ya? Bukan di samping bahwa kerja ini dari di desa ke desa, bahkan di kerja di Sali pun saya lama. Pernah ya? Karena Wah, luar biasa itu. Nah, ini kan sejarah hidup, catatan sejarah itu kan sangat menjadikan kita orang yang memiliki pengalaman itu sangat berharga dan guru yang baik. Nah, ketika Anda menjabat kepala desa pemilihan, itu tantangan yang Anda dapat itu bagaimana sih mengatur masyarakatnya? sebenarnya kalau untuk tantangan mengatur masyarakat tidak terlalu berat karena memang dari historinya bahwa almarhum kakek saya pun sejak mungkin tahun 1950 atau tahun sekian sudah ada yang namanya dulu itu kayak kepala kampung. Kepala kampung ya? Ya. Setelah kepala desa ya? Ya, setelah itu kakek saya berganti mungkin yang kedua dan almarhum ayah saya pun lama menjadi kepala desa. Oke. Nah, berarti memang ada turunannya, seorang kepala kampung diturunkan kepada cucunya, kepala desa. Nah, Pak Didi, di kampung itu mayoritas pemeluk agama apa sih? Kalau sekarang mungkin sudah kita udah 60% masih agama Keharian dan 40% mungkin Islam dan Kristen ya. Berarti yang 40 itu sudah bercampur antara Islam dan Kristen. Tapi adat istiadat, simbol-simbol dipelihara di sana ya. tetap Suara sandu, Ya, tetap. ada ya. Ya. Bahkan ini semenjak saya jadi kepala desa pun yang ada yang namanya bahwa yang agama Keharian ini boleh kita katakan ketika ini meninggal, kalaupun kita tidak memiliki biaya yang cukup besar, bahwa ini kita akan kesulitan yang namanya nyorak atau tiwa. Semenjak saya menjadi kepala desa, setelah saya telusuri dan saya cari tahu apa sih yang besar dalam melakukan ritual kematian ini, tapi saya lihat bahwa yang agak besar biaya ini bukan untuk ritual mengurus orang yang meninggal, melainkan untuk mengurus yang hidup. Akhirnya pada saat itu saya koordinasi dengan yang tokoh-tokoh yang tua, saya panggil karena pada dasarnya kita pun tidak enak karena yang meninggal ini pun masih status keluarga. Ya, karena disampaikan apabila tidak melaksanakan nyorat atau tilah ini berarti belum melaksanakan kewajiban. Sehingga pada saat itu saya tanyakan apa sih sebenarnya untuk biaya nyorat atau tilah ini berapa sih besarnya yang memang ini yang semata-mata untuk mengurus yang meninggal, bukan untuk mengurus yang hidup. Ya. Akhirnya setelah itu kita hitung dan tapi ternyata faktanya tidak sebesar itu. Sehingga pada saat itu mungkin kisarannya antara 10 atau 15 juta, hingga pada saat ada yang meninggal dari agama Keharian ini, maka paling tidak kita akan melaksanakan nyorat dengan iuran. Bagi keluarga ya. Dengan keluarga sendiri ini bisa terlaksana. Betul. Nah, ini saya perlu tahu nih yang disampaikan oleh Dinda Didi tadi, istilah itu ada nyorat, ada tiwah. Di perbedaan nyorat sama tiwah itu apa? Mungkin Anda tahu, karena Anda juga orang Keharian juga asal-muasalnya. Saya juga masih perlu biar saya tahu nih, nyorat itu bentuknya apa dan tiwah itu bentuknya apa, sama atau beda? Kalau ini kan kita karena memang kita beda keyakinan, sehingga kita pun untuk menyampaikan meskipun kita pada dasarnya memang mengetahui karena ini cuma kita tidak berani karena pemahaman kita dari segi agama ini masing-masing. Hingga pada dasarnya barangkali mungkin kalau tiwah ini bahwa ini sudah tuntas seperti itu. Gitu ya. Ya, itu menurut yang kita ketahui. Ya, kalau nyorat ini mungkin pelaksanaannya belum sepenuhnya. Nah, itu saya juga tetap belajar sama beliau. Sekarang saya baru paham kalau nyorat itu dilaksanakan tapi tidak penuh. Mungkin masih ada yang sisa ya. Nah, kalau tiwa itu sudah tuntas. Makanya cerita tuntas ini kita ceritakan ini supaya antara nyorat dengan tiwa itu tahu kan. Jadi kan tuntas ditahu saya. Nah, jadi sekarang ini sudah Didi ini kalau pemeluk agama Muslim itu dari kecil ya? Kalau saya Muslimnya dari kecil. Dari turun orang tua ya? Ya, karena memang
orang tua dari yang bapak itu Kristen. Kristen ya. Ibu Itu orang tua oleh ibu itu mungkin awalnya keharingan dan masuknya Islam ini pun kita kalau kita gali memang agak sulit. Iya betul. Nah ini luar biasa nih. Kan orang banyak mengatakan atau berpikir orang Dayak itu non Muslim katanya. Orang Dayak itu banyak agama pemeluk agama Hindu atau keharingan. Ternyata ini dari dini Muslim sudah kecil. Mungkin orang tua dari ibunya sudah Muslim. Yang ikutin mungkin si ibunya. Nah, orang tua di ayahnya itu Kristen. Luar biasa kan? Nah inilah kehidupan suku Dayak itu tidak pernah membedakan agama. Agama itu adalah bagian keyakinan pribadi kita, tapi budaya atau adat itu adalah warisan leluhur kita, gitu ya, gitu ya. Nah, Anda kepala desa. Setelah Anda menjabat kepala desa itu berapa? 1 periode atau 2 periode? Yang saya menjabat pertamanya sebagai PJ, yang keduanya ini adalah definitif, namun belum sempat berakhir karena di tahun 2019. Oke, saya tahu, stop sebentar. Nah, tahu saya sudah karena 2019, nanti kita kupas, kita tuntas ini. Ini saya bilang sejarah, kalau dihitung untuk beliau mengisi biodata itu kan jelas tuh, tahun sekian. Nah, kita sembari ngobrol, sembari kita juga bercerita tuntas, kita ngopi dulu nih, disiapkan oleh teman-teman. Ngopi dulu guys. Mari sambil kopinya. Nah, oke. Apa yang kita bahas tadi adalah bagian pengalaman yang tidak terlupakan dan itu historis itu melekat sekali dengan aktivitas beliau, baik dia dari SD yang tinggal di desa-desa yang kecil, malah tambah sekarang kita desanya sudah penduduknya malah berkurang malah ya, bukan tambah banyak ya. Bertambah sekarang ya, ada penambahan ya. Ada terang nggak ya? Tidak ada ya. Kalau perusahaan ada ya. Oke, nanti kita bahas tuntas di situ ya. Bagaimana pembinaan perusahaan yang membesarkan desa di sekelilingnya. Nah, saudara Didi, ada satu fenomena atau pengalaman yang khusus nggak terkait dengan aktivitas warga Anda yang Anda ceritakan tadi kan 60% kan keharingan. Itu kan dengan kapasitas Anda kepala desa kan sangat lucu juga ya. Yang ibaratnya agama yang lain itu dianggap minoritas kan itu kan akhirnya. Tapi kok Anda menjadi kepala desa, terus ketika Anda menjadi kepala desa, pengalaman yang sangat-sangat Anda ingat atau menjadi sejarah yang luar biasa bagi Anda itu, ada nggak sesuatu yang luar biasa pada saat Anda menjadi kepala desa? Kalau yang sangat luar biasa hampir tidak ada, karena memang saya katakan bahwa saya ini mungkin memang dari kecil semenjak berhenti sekolah, saya ini memang sudah merantau dan berbicara permasalahan ini mungkin pernah saya tempuhi semua, baik itu dari segi yang terbaik ataupun yang buruknya, pernah saya jelajahi semua, sehingga pada saat saya menjabat itu saya rasa tidak ada yang terlalu menyulitkan ya. Namun yang cukup menyulitkan karena memang ini prinsip saya memang dari dulu, karena saya pun sekian di perjalanan saya baik itu bekerja di mana-mana, yang paling saya jaga ini adalah ketika terjadi permasalahan antar suku dan antar agama. Saya mungkin menitik beratkan hanya di situ. Betul. Semenjak saya menjadi kepala desa. Contoh kasus nih. Yang keharingan mungkin pernah komplit warga keharingan. Mungkin Anda waktu itu di kepala desa atau apa, pernah nggak? Ketika Anda di kepala desa, tiba-tiba Anda mengeluarkan satu kebijakan atau spesi ya namanya. Ini kan perlu dengan tantangan nih. Anda nggak perlu cerita? Kalau dari segi kebijakan, karena memang semenjak saya menjadi kades, justru di desa saya itu pun yang namanya balai tempat beribadah itu memang tidak ada. Tidak ada semenjak itu, bahwa masjid ataupun balai besar itu memang tidak ada. Sehingga pada saat saya menjabat, pelan-pelan saya bahwa saya bisa dengan perjuangan dari masyarakat juga yang melalui saya hanya sekedar mengkoordinir dan ini bisa terlaksana, masjid pun terbangun, balai besar pun dibangun. Oke, gereja ini karena memang hanya sekedar
mungkin 3 atau 4 kakak. Oh, jadi tidak, mereka di rumah saja ya? Di rumah, dan sekarang pun sudah ada. Cuma masih belajar di rumah. Oh, rumah. Oke. Nah, cerita tentang keharingan ya, atau Gameru, otomatis dong. Di situ kan ada namanya kegiatan seperti yang Bapak bilang tadi atau tidak bilang tadi, ada iwak atau penolatan. Itu pernah nggak terjadi ibaratnya kata orang itu trouble atau mengalami perbedaan pendapat? Ada nggak? Nah, inilah yang sering maka sehingga saya dulu ini yang berupaya saya akan perbaiki, karena yang ini khusus yang untuk ranahnya keluarga saya. Ya, betul. Kebetulan di desa itu hampir rata-rata sepupu ataupun sepupu. Iya, ponakan ya. Ya, karena pernah saya mengalami sendiri, bahkan saya melihat ketika terjadi agama dari umat agama Keharingan ini meninggal, dan pada saat pelaksanaan mulai mau perencanaan orang dan dewa, bahkan di situ terjadilah pergesekan sama keluarga. Iya. Akibat ini memang antara pusingan sebagian karena mabuk, akhirnya justru berantem dan berkelahi. Berkelahi ya? Iya, berkelahi. Karena membahas tentang upacara itu ya? Tidak juga, ini berkelahinya akibat karena memang ya namanya ya mungkin agak memilukan sedikit. Kadang ini mungkin mau tidak mau saya utarakan, ini khususnya di desa saya pada saat itu. Ketika ada yang namanya meninggal dari umat Keharingan ini, pasti yang disampaikan bahwa berpikiran di sana nanti ini ada meninggal, mungkin nanti malam kita akan ada ramai. Jadi ada apa? Inilah yang menekan rasa batin. Akhirnya yang seperti ini kita pelan-pelan kita dekati tokoh-tokohnya dan kita pertanyakan bahwa kita ingin berubah. Kita ini pada saat kondisi ada yang meninggal seperti ini, saya pada saat itu sebagai kepala desa memohon agar kita ini menyelesaikan khusus untuk ritual kematiannya, yang untuk ritual keramaian untuk manusia yang hidup. Saya bilang stop dulu, itu silahkan nanti kalau ini sudah selesai, mau 5 hari 5 malam minum itu terserah. Yang terpenting ketika kita melaksanakan yang untuk kematian ini yang harus kita laksanakan. Itu gimana prosesnya itu? Kalau atau memang ketika kepala desa ngomong langsung mereka turutin atau akan diskusi lagi? Sebenarnya pada saat itu tidak ada juga yang terlalu longgar, kita memang kita kasih pemahaman pelan-pelan bahwa kita tidak melarang mereka melakukan upacara yang ramai. Namun pada saat ini saya minta ketika sebelum disampaikan acara nyorat ini sepetulus, setelah nyorat nanti 1 hari 2 hari itu terserah, mau 1 bulan pun akhirnya mereka memahami itu. Di daerah desa saudara Didi itu atau di desa itu, ini kan mayoritas pengeluh Keharingan ya, kalau Gameru itu ramai ya. Kalau kita tahu kan menurut informasi sih, kalau ada yang meninggal di desa atau di kampung, di kota juga ada sih itu. Apakah itu teman-teman atau masyarakat itu ramai nggak melaksanakan acara kayak istilah itu ada perjudian atau mabuk-mabukan? Itu perlu dialami nggak biasanya? Pernah. Ya, kalau perjudian itu pernah. Bahkan saya sendiri pun itu pernah mengalami waktu masih belum menjabat. Ya, yang namanya pada saat ritual kematian Keharingan, main bola api, ataupun stok saut ya, sampai itu habis mungkin pernah saya alami semua. Sehingga pada saat itulah yang saya mengingat bahwa kita ini ketika yang namanya mungkin kita belum menyadari pada saat itu ada yang berduka ataupun bersenang-senang, secara otomatis ini kan menekan. Setelah kita mengetahui, akhirnya kita pelan-pelan kita beri pemahaman dan mereka mengerti. Oke, nah luar biasa sekali. Seorang yang mungkin masyarakat biasa, awam, belum dia berada kepala desa, itu kan pernah mengalami proses yang sama yang dialami ketika dia menjabat sebagai kepala desa. Ya, Anda tahulah, ini sebagai pengetahuan juga, bukan menjadi adat atau budaya kita sih perjudian itu, tetapi itu hadir di situ tuh dengan alasan yang mungkin kadang-kadang bisa dimasuk akal, bisa juga enggak. Alasannya karena menghibur, meramaikan, kan, termasuk juga minuman keras. Nah, hal itu sebenarnya bukan menjadi bagian budaya orang Dayak atau Keharingan pada saat keluarga meninggal, lalu ada rame-rame orang main judi dan sebagainya. Nah, ketika dia menjabat, itu ada perubahan. Yang dia bilang tadi bahwa ini tidak bisa dilakukan dengan cara-cara begini, tetapi bagaimana kita mengurus yang meninggal. Yang meninggal dulu diprioritaskan, diselesaikan dengan acara ritualnya, dan itu mungkin lebih hemat biaya juga ya.
biaya dimakamkan atau dengan cara lain selesai. Nah, dia lalu memberikan solusi, silahkan dilakukan acara yang lain. Nah, ini satu hal yang luar biasa, kebijakan atau diskresi yang dikeluarkan oleh seorang kepala desa. Ini bisa dicontohin bahwa acara kematian itu jangan selalu berpikir sesuatu yang memberikan pelayanan kepada orang yang hidup, ya. Tapi bagaimana orang yang meninggal ini, keluarga yang sedih ini, kita segera menuntaskan bagaimana dia segera dimakamkan. Nah itu, oke. Tadi tersirat, ini menarik nih, tersiratlah katanya Pak Didi ini atau Dida Didi kan menjabat kades kan nggak full ini 5 tahun dari 2000 berapa tadi? Seharusnya berakhirnya 2019. Nah, itu kenapa? Apakah Anda mengundurkan diri dengan resmi atau dikudeta? Itu gimana ceritanya? Mengundurkan diri dengan resmi. Karena kenapa? Sebenarnya ini karena memang ini sebagian dorongan dari pihak keluarga dan sebagian pun karena saya menjabat pada saat menjadi kades, dan ini memang cukup beban. Iya. Karena saya rasa bahwa kebijakan dengan mungkin ini kita berbicara sedikit aturan, Iya. dengan lahirnya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Ya, daerah, betul. ya, dan lahir juga terbit juga Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Sehingga pada saat menjabat kepala desa itu kemudian kita katakan kalau bahasa itu kalau semalakama itu udah semalaman. Iya. Karena aturan ini aturan yang lebih tinggi mengatur baik Permendagri, Permenkeu itu sudah mengatur, PP tiba-tiba lagi di kabupaten mengatur juga. Ini terkadang menjadi kesulitan bagi Tidak ada titik temunya ya. Lalu Anda berhenti di 2019 dengan hormat. Lalu apa yang dilakukan setelah itu, Mas Taib? Saat itu saya ikut pencalonan Dari partai PKB. sudah jadi pengurus nggak? Belum ya. Hanya sebagai partisipasi ya. Wah, ini luar biasa. Tiba-tiba berbalik atau putar haluan atau boleh dikatakan orang itu mengambil langkah mencoba masuk ke dunia politik berarti ya. Nah, di PKB Anda ikut mencaleg ya, acara legislatif. Apakah pada saat pencalonan itu Anda langsung ditarik menjadi pengurus atau hanya anggota biasa? Kalau saya anggota biasa karena memang saya dari dulu kalau perkiraan bahwa memang saya ini tidak bisa mengerjakan meskipun saya diberi jabatan, saya pun tetap menolak. Ya, sama dalam hal PKB berulang kali pun saya ditawarkan untuk mengisi posisi jabatan, namun saya menyadari bahwa rasanya saya ini tidak mampu untuk melaksanakan jabatan itu. Sampai sekarang ya? Ya. Terus sekarang tidak ada jabatan di partai? Kalau sekarang mungkin ada penasehat atau pembina anggota ya. Berarti beliau itu tetap sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa, tetapi dia tidak mau bersedia menjadi salah seorang pengurus ya, pengurus jabatan yang strategis. Anda tahu guys, bahwa partai itu jabatan itu menentukan sebenarnya ya, gitu kan, menentukan sekali ketika kita nanti masuk di dalam bursa pencalonan legislatif. Kan bisa ngatur nih, ya kan, misalnya nomor berapa, tapi Anda tetap bertahan atau bertahan sebagai anggota biasa. Nah, 2019 Anda ikut mencaleg terus dapil berapa itu? Dapil 5 berapa orang itu mencaleg? 8 orang. Nah, yang berhasil terpilih satu orang dari ini ya? Dari seluruh dapil? Dari seluruh dapil ini kan dapil 5 ini kan 8 kursi. Jadi dari PKB itu dari 8 kursi termasuk incumbent juga. Tapi hanya terpilih 1. Terus dari dapil-dapil yang lain? Dari dapil yang lain, kalau PKB di tim ini masih 4 kursi. 4 kursi ya? Dan belum masuk dari wakil ketua ya? Masih dia masuk fraksi aja ya? Fraksi PKB. Oke, luar biasa ini. Seorang kepala desa mungkin dengan kemampuan ilmu politik juga masih belum. Mungkin saya tidak tahu apakah dia mencoba-coba atau memang sudah tertarik. Itu ikut mencalek itu kena coba-coba karena memang sudah niat. Sebenarnya memang niatnya, dan berhasil ya, luar biasa. Ini juga karena di samping memang kita dilahirkan menjadi orang yang
memiliki kemampuan dan talent itu tidak bisa dipungkiri juga bahwa kehendak Tuhan juga. Bukan hanya kita sekonyong-konyong berjuang pun Anda mati-matian, tapi Tuhan tidak berkehendak juga akan tidak menemukan hasil yang baik. Jadi itu berarti Adinda Didi ini kan selain dia berjuang juga Tuhan menempatkan dia untuk duduk di legislatif. Nah, Anda mewakili dapur Anda, otomatis suara desa Anda itu adalah bagian yang Anda tidak terlupakan kan? Bagaimana sekarang ketika Anda sudah terpilih menjadi anggota dewan, apa yang Anda perbuat dengan daerah Anda? Mungkin kalau inilah yang memang masih menjadi kendala, ini memang saya akui bahwa rasanya hampir kurang lebih 2 tahun saya menjabat menjadi anggota DPRD. Kalau kita berbicara yang dikerjakan mungkin masih 0%. Ya, kan kita ini bisa merasakan sendiri apa sih yang kita bisa berbuat ke masyarakat. Kita pasti akan merasa bahwa kita ini sudah berbuat atau tidak. Ini memang perlu saya akui, ini khusus saya pribadi karena DPRD ini beda-beda. Saya tidak melibatkan lembaga DPRD-nya. Ini terkhusus saya pribadi, saya merasa bahwa saya ini mungkin 0% yang masih berbuat pada masyarakat. Karena memang yang menjadi kesulitan khususnya di Kodim ini, dan saya pun merasakan sendiri berkaitan dengan ketentuan aturan ini, hampir tidak ada pijakan aturannya. Jadi aspirasi yang sering disampaikan oleh masyarakat sana ketika Anda melakukan kunker, ya, atau ada menserbang ya, menserbang ini ada yang mengajukan proposal, ada yang menyampaikan usulan, itu Anda perjuangkan nggak ketika ada menserbang ke DPR juga perjuangan nggak? Inilah sebenarnya mungkin kita ini berdasarkan pengalaman dan pemahaman saya selaku sejak menjadi kepala desa, dan melihat dari segi aturan, karena memang di Kodim ini saya rasa memang cukup rancu. Ya, berkaitan seperti ini. Mungkin selama ini yang kita hanya mengacu, mungkin kita lihat 6 tahun Kodim peringatan kesekian. Karena Kodim ini hanya mengacu dengan yang namanya Undang-Undang 3 tahun 1953. Seperti kita ketahui bahwa dengan lahirnya Undang-Undang tahun 1957 tentang pembentukan Sumatera itu, Tawaringin Utara, Tawaringin Timur, akhirnya itu merubah semua. Bahkan terbitlah yang menjadi krusialnya terbitnya Undang-Undang 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Disinilah letaknya bahwa pada saat itu terbit lagilah surat keputusan bahwa di tahun 2000 rasanya bahwa itu tentang penggabungan dan pemekaran kabupaten. Nah, mungkin ini awal ini kalau kita kaji ulang, ini ada kaitannya dengan pasca terjadinya di tahun 2001. Oke, ya itu akan cikal bakalnya ya. Cikal bakalnya sehingga ada satu peristiwa di 2001, yaitu ada konflik etnis pada saat itu ya. Yang mungkin pengaruh dari regulasi yang mungkin tidak sesuai, dan terjadilah konflik, baik itu konflik secara politik, sosial, budaya juga ada. Berarti konflik itu kemarin itu juga kompleks ya, permasalahannya yang satu ya. Nah, saya mungkin bertanya lagi, saudara ini, anggaran itu kan dibahas di DPR ya, di DPR. Terus ketika Anda pernah memperjuangkan juga di paling tidak rasa prihatin Anda terhadap daerah pemilihan Anda, dapil Anda. Apakah itu diakomodir oleh pihak eksekutif ketika itu? Memang selama ini fakta yang terjadi seakan-akan bahwa APBD ini yang pemiliknya adalah pihak eksekutif. Sebenarnya tidak demikian. Jika kita mengacu terhadap ketentuan aturan yang berlaku, sebenarnya ini memang sudah permasalahannya di titik awalnya memang semenjak belum ditetapkannya undang-undang tentang pemerintahan Kabupaten Tawaringin Timur. Yang saya ketahui di tahun 2002 itu hanya ada yang namanya Katingan, Saruyan, mungkin ada 7 kabupaten. Sehingga Kodim ini statusnya pun kita tidak memahami. Ya, sehingga ini menjadi permasalahan. Ya oke lah, kalau itu pun tidak kita lakukan. Namun yang menjadi permasalahan dengan APBD yang ada ini, bahwa selama ini yang dilaksanakan bahwa ini
sebenarnya di PRD ini yang memang pemegang kekuasaan. Kenapa saya berbicara demikian? Karena undang-undang pemerintahan daerah itu di pasal 3 di ayat 3 itu bahwa pemerintah daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah ini adalah BPRD ini selaku penyelenggara, bahkan di bertugas perbantuan. Dalam hal perbantuan ini karena yang pertama BPRD ini perencanaan anggaran budgeting di BPRD, dan yang kedua berkaitan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini yang ada hanya berlaku yang tidak kesulitan hanya di DPRD. Kalau kita berbicara di pihak kejaksaan, mungkin mereka perlu mengetahui ya anggarannya berapa dan pihak kepolisian sama. Tapi kalau di DPRD ini bahwa dia yang merencanakan, mengetahui, yang mengetuk anggaran, sehingga mengawasi itu sangat mudah. Sehingga ini tidak menjadi alasan. Maka yang ada namanya dengan terbitnya PP 12 tahun 2018 tentang tata tertib itu, tata tertib BPRD itu dijelaskan bahwa di pasal 75 itu ayat 3 itu berkaitan angket ini, pihak BPRD ini bisa memanggil secara paksa. Ya, secara paksa dengan nantinya kita mungkin merujuknya kepada KUHP. Kita minta, walaupun ketidakmampuan dari PPS pendidik kita yang ada, tinggal kita koordinasi dengan pihak lain, mungkin kita kodok peraturannya, karena kita melakukan penyelidikan ini sudah barang tentu menggunakan anggaran. Inilah yang perlu kita susun. Sebenarnya dalam meminimalisir kerugian negara ini. Berarti selama ini mungkin DPR diabaikan ya dalam hal pelaksanaan kegiatan eksekutif ya. Kan ini kan berkaitan dengan proyek pembangunan. Nah, yang Anda jadi mungkin tidak setuju dengan itu kan terkait dengan pelaksanaannya, kok DPR kok ditinggalin gitu ya, tidak pernah dilibatkan gitu ya. Sebenarnya memang ini selalu dilibatkan, namun di dalam DPR sendiri pemahaman ini yang tidak sama. Namun kalau secara pemahaman saya bahwa yang namanya kita anggaran ini sebenarnya tidak terlalu capek-capek kita, hanya dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Ada evaluasi juga kan? Iya, dan pertanggungjawaban setelah kita rencanakan bahwa ini sudah clear dan sudah dilaksanakan, kita lihat kalaupun ini kita beranggapan bahwa dugaan kita ini ada yang menyimpang, kan kita pegang. Contohnya pembangunan yang besar-besar kita pegang semua. Aturan sudah jelas semua, tinggal kita panggil. Walaupun ini masih memang menempuh kebuntuannya, kita minta kalau perlu harus audit ya audit. Karena mestinya tadi kan selain pengawasan juga DPR punya kewenangan untuk melibatkan pihak lain untuk audit itu ya. Nah, kembali ke daerah pemilihan Belanda. Pembangunan di daerah Belanda itu bagaimana menurut pengalaman Anda atau ketika Anda melakukan kunjungan kerja, apa itu berjalan efektif atau tidak serius di tangan? Kalau melihat dari segi sekarang, bahkan saya itu cukup prihatin karena dari segi di pihak perkebunan besar yang memang di utara itu dominan ya pihak perkebunan, bahkan saya merasa ketika saya menjabat di DPR lebih baik saya waktu menjadi kades gitu ya. Karena pada saat saya menjadi kades itu mungkin CSR ataupun permasalahan lahan ini bisa selesaikan. Tapi setelah saya menjadi di DPRD, ini hampir tidak dilakukan. Contoh dalam hal ini yang kita ketahui ya, kalau kita berbicara perda, kemungkinan besar karena perda voting ini rata-rata, karena ini yang menjadi tantangan yang berkaitan ini. Seharusnya perda ini ketika dibuat, maka ini kita berbicara ini apabila menyangkut dengan adanya yang kewenangan pusat, contoh dalam hal perkebunan ini sudah barang tentu ini ada yang berkaitan dengan kawasan, ini sudah kewenangan pusat, maka perda yang kita godok ini sebelum kita sahkan itu wajib kita sampaikan ke pusat dulu. Nah, Saudara Didi, dengan adanya peristiwa yang baru ini, Anda kan tahu kan salah satu wakil ketua DPR RI yang sekarang diproses hukum yang ditangkap oleh KPK dengan dugaan kita nggak tahu korupsi apa ya, karena menurut informasi atau media yang kita baca atau kita lihat di televisi kan seorang wakil ketua itu aset kekayaan itu luar biasa meningkat. Ini kan sangat jadi pertanyaan bagi masyarakat. Kita tahu kan bagaimana sih kerja dari DPR, berapa sih gajinya di sebulan kan, tiba-tiba ketika dilakukan laporan atau permintaan laporan mengenai kekayaan
pejabat, beliau ditemukan memiliki aset yang luar biasa. Nah, apakah Anda selaku anggota DPR setuju nggak adanya seorang anggota legislatif yang mungkin dari pekerjaannya atau latar belakangnya dia bukan seorang pengusaha besar, gitu ya, bukan seorang milioner atau bukan seorang yang memiliki kewarisan tiba-tiba boleh jadi kaya begitu, itu sebagai seorang wartawan apa yang Anda pikirkan? Apakah benar nggak, setuju nggak dengan cara KPK yang mungkin melakukan penangkapan? Mungkin kalau ini kita berbicara dari khususnya, kalau kita melihat karena memang kita dari segi partai ini berbeda-beda. Saya bukan istilahnya meninggalkan partai saya, namun karena memang ketika saya masuk di partai pun saya pertanyakan dulu apa-apa saja yang kita lakukan ketika di partai ini, bahwa kalau partai kami sudah jelas bahwa ini kita memang tujuannya berdirinya partai politik dalam rangka untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Ya, karena apalagi pada saat ini khususnya di Kodim, karena memang perlu kita ketahui, mungkin kita tarik ke belakang, sebenarnya ini yang terjadi dan ini saya anggap bahwa pemerintahan, khususnya pemerintahan Kabupaten Kebuaran Timur ini pun gagal masih melaksanakan. Yang apa yang dimaksud di dalam ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu, bahwa kekayaan alam dikuasai untuk negara, untuk sejahtera rakyatnya. Bahkan itu sangat jelas bahwa di kita ini bahwa menjamin setiap warga negara ini penghidupan yang layak. Sehingga secara ketentuan apabila dalam hal ini kita berpacu dan kita hormati Undang-Undang Dasar 1945 itu, maka sudah barang tentu bahwa apabila ada yang tidak mendapatkan pekerjaan, berarti ini bisa kita tuntut pemerintahnya. Kenapa ini yang wajib pemerintahan Kabupaten Utara ini bertanggung jawab dalam hal contoh ini Dinas Tenaga Kerja ini sudah berdiri. Bahkan saya pun berulang kali, kalaupun Dinas Tenaga Kerja ini tidak bisa melaksanakan fungsinya, lebih baik ini kita bubarkan saja. Ketimbang ini menguras anggaran. Karena selama ini yang saya ketahui tidak ada dilakukan. Seharusnya berdirinya Dinas Tenaga Kerja ini, mereka ini melakukan pendataan di setiap desa. Siapa yang pengangguran, siapa yang mendapat pekerjaan, sama halnya Dinas Sosial. Dinas Sosial ini melihat siapa yang cacat ataupun siapa yang tidak. Karena ini memang menjadi kerancuannya di sini bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak terlaksana. Apalagi ini kalau kita berbicara keyakinan kami selaku umat Muslim, sebenarnya langkah kalau kita berbicara yang tujuannya surga dan neraka itu mungkin jalan tolnya adanya di Undang-Undang 1945 ini. Ya, karena apabila ini terlaksana dalam halnya kita bisa melaksanakan bahwa sejajar semua manusia yang ada di sejajar, bahkan tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya. Karena tujuannya kita beribadah ini adalah untuk bagaimana kita bisa merasakan kesusahan orang lain dan kita tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Inilah yang sebenarnya dalam hal contoh Pancasila. Pancasila ini dari satu ketuhanan yang Maha Esa itu tujuannya pun pasti kepada yang kelima. Kenapa saya berani nyatakan kepada yang kelima? Kalaupun yang kelima keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia itu terlaksana, sehingga otomatis seseorang itu sudah boleh kita katakan sama Tuhan yang mesti ingat. Karena tidak mungkin dia akan melaksanakan keadilan sosial apabila tidak ingat kepada Tuhan. Berarti ya, kalau bisa saya tarik kesimpulan apa yang disampaikan oleh Rida ini, seorang anggota dewan itu jangan hanya mengatakan dirinya taat dengan Tuhan, tapi tidak melihat kepada undang-undang pasal nomor 5 Pancasila tadi, keadilan tidak dipikirkan, kan begitu ya. Berarti dia mengumpulkan kekayaan tadi, tidak melihat lagi penderitaan rakyat di bawah, kan begitu. Ya, karena memang saya rasa hampir semua agama ini punya keyakinan bahwa yang namanya mengambil punya orang ataupun itu sudah barang tentu tidak boleh. Yang merupsi kan mencuri gitu. Iya, itu kan tidak boleh. Iya. Inilah yang saya berani katakan bahwa apabila terjadi masih banyak warga miskin, otomatis ini kan kita mengambil. Betul. Sehingga kita melaksanakan kalau saya pribadi berpikir, saya melaksanakan menyembah dengan yang Maha Kuasa, meyakini dengan yang Maha Kuasa, tapi saya langgar perintah yang
disampaikan oleh Yang Maha Kuasa itu saya bahkan terkadang memang agak dari segi agama ini memang terkadang cukup beda pendapat. Iya. Berarti seorang anggota dewan ya, karena dia juga selain dia berjanji dengan Tuhan, ada sumpah juga kan. Ketika dilantik ya. Berarti harus memikirkan masyarakat. Nah, yang terkait ini saya bilang tadi kan salah satu anggota di PTI yang ditangkap oleh KPK itu kan dari kesimpulan data benang merah yang disampaikan Bidadari tadi kan bahwa dia mengamalkan Pancasila itu kan hanya dalam bentuk hanya kepentingan politik saat saja kan, tidak menerapkan lagi kan. Kalau kita pikir kalau anggota dewan kan memperjuangkan nih, bagaimana masyarakat bahwa ayo pihak eksekutif itu bantu di sana, masyarakat kita di sana menderita nih kan gitu, atau berikan pekerjaan mereka. Ini kembali lagi ke undang-undang kita tadi untuk mensejahterakan masyarakat. Masyarakat kita banyak yang tidak punya pekerjaan, kan? Terus masyarakat kita banyak yang miskin nih. Mereka terbelenggu oleh hal-hal yang berkaitan dengan nasib mereka, apalagi di zaman COVID ini kan. Nah, ini yang mungkin saya bisa tarik dengan merahnya. Intinya Anda tidak setuju ya dengan kelakuan oknum anggota legislatif yang menumpuk kekayaannya dengan cara saya mungkin cara tidak baik ya, tapi tidak kembali kepada isi Pancasila yang nomor 5 tadi ya, keadilan sosial bagi masyarakat gitu. Walaupun secara pelaksanaannya dibiarkan juga sebagai eksekutor, dia sebagai pengawas. Nah, mungkin ada pendapat lain yang mungkin disampaikan. Makanya kalau ini kan karena memang saya ini terbiasa dulunya, memang kita ketahui bahwa yang namanya yang kita bisnis ini sehingga sebenarnya cukup simpel bahwa yang namanya kontraktor ataupun siapapun bahwa kita ini bekerja tidak ada yang 100%. Iya betul. Itu tidak ada. Bahkan saya pun tidak menolak yang namanya ulama itu siapa sih? Iya, tidak munafik ya. Iya, tapi minimal yang kita kerjakan ini bisa 70% ataupun sekian, sehingga inilah yang kita apabila hak masyarakat itu terpenuhi semua. Karena contoh kita bayangkan di Kotim ini hampir 90% mulai kita katakan sumber daya alamnya terkaya, bahkan sudah hampir perkebunan sawit kalau kita hitung. Mungkin untuk kebutuhan Kotim ini andai kata ini memang terrealisasi dalam hal CSR dan kewajiban yang diatur 20% itu mungkin ini melebihi dari untuk masyarakat Kotim. Ya, untuk masyarakat Kotim. Namun fakta yang terjadi, jangankan kita untuk melakukan penegakan plasma yang 20%, sebenarnya itu tidak terlalu sulit kalau kita mau mengaturnya. Kita tidak usah berpikiran selama ini yang terjadi justru ini ditentukan ini pengurusnya desa digabung. Ini kan sebenarnya memang dibuat untuk merencanakan konflik. Seharusnya kalau Pemda itu mau jujur, mau mudah, tinggal ambil data setiap kampung, setiap desa itu tinggal. Ini masuk PT ini tinggal berapa triliun hasilnya satu bulan, tinggal transfer. Kan seperti itu, tidak ada yang sulit. Betul. Sebenarnya. Kewenangan Anda kan juga salah satu menyampaikan aspirasi masyarakat. Jika di dalam suatu kawasan atau daerah, wilayah, desa atau kecamatan itu ada perusahaan ya, sawit, tambang atau itu. Pernah nggak saudara Didi dengan teman-teman di DPR memanggil perusahaan untuk melakukan pertanggungjawaban mereka terkait dengan pembinaan masyarakat? Sebenarnya pernah. Namun yang terjadi, saya bilang bahwa ini terkadang ketika perusahaan ini berbicara, memang kita perlu pahami bahwa perusahaan ini yang namanya perusahaan ini boleh kita katakan kalau dari segi baiknya mungkin mungkin sampai atas itu pun agak kuat. Namun kalau saya berbicaranya, saya berpikiran positif. Yang namanya kita di BRI, kita yang mengatur wilayah kita, siapapun orangnya, kita tidak perlu, apalagi kalau kita berbicara partai politik. Memang pada intinya bahwa DPRD provinsi DPR ini bukan vertikal, cuma perlu kita garis bawah partai ini vertikal. Betul. Ya, ini jelas ya. Ya jelas, sehingga saya rasa kekuatan itu memang ada di partai. Iya, betul. Sebenarnya. DPR ini sebagai saluran ini ya. Ya, tinggal kita panggil PT ini berapa, termasuk ini. Bahkan di dalam kawasan hutan pun saya pun sudah berulang kali. Karena yang saya ketahui bahwa di sini banyak HGU yang berada di dalam status kawasan hutan. Sebenarnya ini sudah tidak dibenarkan karena secara ketentuan bahwa yang dapat diberikan hak guna usaha itu adalah yang dari tanah negara yang berstatus kawasan hutan dan dikeluarkan dulu statusnya dari kawasan hutan. Oke, baik. Nah, itu tadi kita sudah
membicarakan terkait dengan sosial masyarakat, terkait juga dengan politik. Karena beliau menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jawa Timur. Nah, kita kembali kepada satu sisi yang sempat viral beliau di medsos terkait dengan budaya ya. Ini yang juga sempat viral di Facebook terutama karena berkaitan dengan kearifan lokal ya seperti ya. Saya juga tertarik membaca beliau berani menyampaikan itu karena mungkin entah itu memang dia mendapat desakan usulan atau inspirasi dari bawah menyangkut masalah tatanan atau pengelolaan pelaksanaan perda tentang kearifan lokal itu yang mungkin dianggap oleh beliau juga tidak berjalan efektif, malah menyalahi ya. Nah, sudut pandang Anda kan orang Dayak nih, jadi ya yang memang mengenal orang Dayak itu bagaimana sih dari sisi kehidupan kita juga tidak pernah yang juga kita bersinggungan atau ribut gara-gara agama ya. Nah, coba Anda sampaikan jelaskan biar bisa tahu ketika ada protes terkait dengan pintu gerbang yang dianggap itu tidak sesuai dengan perda yang ada. Bagaimana menurut Anda selaku seorang anggota DPRD dan seorang masyarakat Kotim ini? Ya, mungkin ini yang sebelum saya menyampaikan itu mungkin saya sepakat kaitan dengan adanya yang kekayaan. Saya berharap agar ini dari pihak penegak hukum khususnya KPK berkaitan dengan LHKPN, coba ini tolong ini karena berkaitan dengan Undang-Undang 31 tahun 1999 bahwa di pasal 3 huruf C itu disebutkan yang namanya menerima gaji dari APBN atau APBD sudah barang tentu orang ini penyelenggara negara. Karena di sini saya ketahui bahwa BUMD berapa, BUMN berapa. Karena di Kotim ini mungkin ini saya perjelas sedikit. Saya sampaikan tadi jangankan yang itu kita memikirkan realisasi plasma ataupun yang agak sulit mengurus lampu meskipun penerangan ini saya anggap tidak mampu. Kenapa demikian? Karena kita masih menggunakan dari Banjar, sehingga apa sih gunanya hanya mengurus lampu aja pun kita tidak bisa. Kotim ini biayanya cukup besar ya? Cukup besar. Seharusnya kalau kita berbicara mau membangun, kita lihat yang di Banjar itu bagaimana sih caranya? Tinggal kita panggil, kita bangun di tempat kita sendiri. Itu. Kenapa ini? Memang menjadi bahkan yang terjadi di Kotim ini saya belum sudah melihat, tetapi ini boleh cek dan mudah-mudahan penegak hukum bisa masuk karena ini berkaitan ada yang namanya pajak PPJ itu, pajak listrikan itu, karena yang listrik ini baik digunakan orang pribadi, contohnya dalam PT ini itu wajib sebenarnya dilakukan pajak retribusi. Tapi di Kotim ini saya lihat, saya cek ini tidak termasuk. Itu masuk di PIADI enggak? Ya, tidak ada termasuk. Tidak termasuk. Tapi kalau ketentuannya masuk PIADI enggak ya? Seharusnya masuk. Bahkan karena saya tahu yang di 2019 bahwa PPJ dari PLN itu kurang kisarnya kurang lebih 24 miliar. Justru yang saya lihat hasil pemeriksaan BPK tidak sampai. Ada selisih sekitar 100 sampai 200 juta. Maka ini memang perlu dari KPK ataupun ini BPK memeriksa kekayaan penyelenggara negara ini. Ya, karena ini penting. Kalaupun kenapa mengetahui ini? Kalaupun dia kaya dari mana usahanya dan berusaha di mana, ini perlu diketahui. Jangan sampai usaha yang dia buat ini keterkaitan dengan jabatan. Ya. Karena ini cukup mengorbankan. Sehingga saya rasa masyarakat ini cukup mudah kalau kita berbicara. Kalaupun kita memang merasa kekurangan, tinggal kita atur APBD kita yang punya. Inilah yang menjadi permasalahan. Pernah nggak dibawa di dalam rapat pleno atau rapat khusus di DPR Pak soal listrik? Kalau saya sih sudah sering menyampaikan, bahkan saya ini mungkin yang dianggap bahwa yang selalu menentang. Sebenarnya niat saya tidak ada menentang. Saya ingin meluruskan sebenarnya bahwa saya anggap ketika salah satu teman ataupun dinas pihak eksekutif ini terjadi pelanggaran hukum, bahwa kami selaku pengawas ini pun dianggap gagal. Ya itu sebenarnya. Tapi saya tetap berpikir silakan mereka menganggap saya ini bahwa menyerang mereka ataupun bagaimana. Sebenarnya cukup simpel. Kalau saya mau ingin niat jahat menyerang mereka, saya tidak mau ribut. Kenapa tidak saya diam-diam seperti itu? Anda kan hanya melaksanakan tugas Anda ya sebagai pengawas, sebagai juga orang yang mengawasi pelaksanaan
pelaksana undang-undang itu sendiri kan, karena dia kan salah satu pembuat produk undang-undang, undang-undang itu tidak dilaksanakan gitu. Dan juga Anda kan sebagai budgeting kan, itu anggarannya. Nah juga saya setuju dengan Anda dan mengatakan bahwa penerangan atau listrik itu kan sangat urgent oleh masyarakat. Kok kenapa Kodim tidak bisa membangun PLN sendiri gitu kan, listrik dengan sumber daya alam kan banyak tuh yang di urusan akan bisa digunakan atau tenaga apa aja uap kan, tenaga apa kan gitu kan, yang penting mandiri gitu kan, tidak tergantung banyak kan gitu. Itu yang disampaikan oleh saudara Dini tadi bahwa beliau sangat menginginkan mendapatkan Kota Waringin Timur ini memiliki listrik sendiri, tidak tergantung di Kalimantan Selatan gitu kan. Nah ini juga yang akan diperhatikan oleh pemerintah daerah, seorang anggota dewan memperjuangkan agar Kota Waringin Timur ini memiliki tenaga listrik sendiri, tidak tergantung ke bandar masif. Kita kembali ke tadi Pak, gitu. Terkait dengan viralnya medsos Anda tadi itu. Ya, Anda kenapa Anda lakukan itu? Apakah Anda sudah memikirkan ini? Ini kan ada sedikit sangat apa ya? Boleh dikatakan sensitif kan? Dan itu kan berkaitan dengan orang salah paham di agama, gitu kan? Bagi orang yang paham ya mendukung, tapi ini kan menjadi kayak pro kontra. Gimana ceritanya itu? Bisa Anda menyinggung masalah itu? Mungkin ini perlu saya sampaikan berkaitan dengan ini. Memang saya memprotes karena yang memang menjadi kekhawatiran saya di Kabupaten Kota Waringin Timur ini, karena memang kita mengenal sejarah silam bahwa yang menjadi kekhawatiran saya di Kota Waringin Timur ini hanya dua. Ya, betul. Ketika ini dibentrokkan antar agama dan antar suku, inilah yang memang salah satu cara orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi dan kelompok hanya bisa melakukan dengan hal semacam itu. Karena ini boleh kita lihat ketika perkebunan ataupun perusahaan tambang yang besar-besar ini, ketika terjadi konflik permasalahan hukum selalu muncul ini. Makanya apabila dua ini bisa kita sama-sama menjaga, ya mungkin insya Allah pembangunan dan segala macam mungkin ini akan terlaksana. Karena di Kodim ini tugasnya kan dari segi ini Kesbangpol itu sebenarnya dia mengatur nih konflik ini yang terjadi di Kodim ini. Gesekan apa itu dia harus ada aturannya, dia harus bikin kajian. Di sini sukunya ini sekian, ini melatar belakangnya sekian, sehingga jika terjadi permasalahan ini bisa kita atasi. Nah, dan berkaitan, kenapa ini saya penting berkaitan dengan yang saya sampaikan. Kalau saya berbicara nama silakan, tapi yang mungkin ini saya selaku menjaga masalah gesekan, karena di sini kita bukan mayoritas Muslim. Yang kedua bahwa di sini adanya yang bertuliskan, kalau kita katakan kami Muslim ini ayat-ayat suci di Al-Quran, yang bedanya kalau di Al-Quran ditulis di atas buku, yang ini ditulis di pintu gerbang. Dan ini yang melatar belakangnya saya terpikir, jangankan kita yang bersumber dari ayat suci pemasukan untuk APBD, yang tidak bersumber pun tidak bisa kita kontrol. Apalagi ini kalau dilakukan, contohnya ini di sini ada yang namanya pajak reklame itu. Reklame. Ini kalau dipungut nantinya, kami ini memang semula-mula tidak kami paksakan untuk dipungut, berarti kami tidak melalui petugas. Dipaksakan ini kami pungut, akhirnya nanti ketika tidak terlaksana kewajiban ini, berarti kami menjual ayat suci. Sebenarnya ini kan sudah jelas bahwa tempatnya di masjid, di balai di masjid, di Islamic Center. Ya ini kan bisa. Jadi yang fasilitas umum ini biarlah kita katakan umum. Termasuk ini kita membatasi. Kenapa saya katakan membatasi? Contoh, kalau yang agama lain, karena ini dia merasa bahwa ini miliknya pemerintah, ya seorang tentu ingin berfoto dan segala macam. Tapi faktanya yang terjadi, apabila ini kita lakukan, jangan sampai nantinya ketika orang ini berfoto, memegang segala macam dan melakukan nikah yang tidak baik, sementara di belakang ayat suci ini menjadi permasalahan di kemudian hari. Aku katanya dia bikin ulah telanjang dada atau gimana gitu. Ini kan menjadi permasalahan ini. Coba nanti dia ketika di situ dia nggak pakai baju, nggak pakai apa, sementara dia berfoto ini suci akhir ini kan menjadi permasalahan besar. Menjatuhkan juga. Jatuhkan. Saya bilang bahwa ini karena saya memang orang Muslim, kalaupun ada yang keberatan menganggap saya tidak ingin melaksanakan syariat, tapi justru kalau saya berbicara, coba kita bayangkan bahwa kita lihat kejadian yang terjadi ini sebenarnya sudah menjadi gambaran bagi kita
ini kan untuk kita berbenah. Contohnya di samping ini ada yang namanya mungkin KP, bahkan yang baru-baru terjadi kemarin berkaitan yang ramai di publik, ini sebenarnya sudah mengisyaratkan kepada kita, kehati-hatian kita. Karena memang di Kotim ini hanya dua yang menjadi permasalahan dan perlu kita antisipasi. Maka saya bilang, saya sampaikan pun karena kebetulan saya ini di PKB dan sebagian besar karena orang beranggapan bahwa di PKB ini ada suku Madura, saya bilang, saya sampaikan bahwa kalaupun ini ada permasalahan kita tidak usah berbicara tentang suku. Karena sekarang pun saya bilang kalau kita berbicara bahwa mereka mungkin dengan pihak Madura tidak mau orang Dayak ini tidak terlalu mau, saya pun yang orang yang Dayak asli pun contohnya di DPRD sama sekali pun ya dianggap seperti itu. Sehingga ini yang kayak saya katakan bukan hanya sekedar jangan kita berbicara suku, bahwa ini adalah oknum tertentu. Nah, saya tertarik tadi. Ini sempat mengatakan bahwa di Kotim ini bukan mayoritas, itu maksudnya apa? Mayoritas kan kalau kita dari sisi jumlah penduduk kan Teringin Timur ini kan banyak Islam. Yang dimaksud dengan tidak mayoritas tadi apa? Gimana ya? Ini kalau kita mayoritas otomatis kan 100% Muslim. Oh iya betul. Bahkan ini saya katakan kenapa saya cepat saya bilang karena saya ini orang Muslim kebetulan yang hidup di DPRD. Apakah tidak malu kita? Yang namanya orang Muslim ini terkenal bahwa kita ini kan adalah agama yang baik, dan kita pun sudah menyampaikan bahwa agama kita ini toleran dan boleh kita katakan jujur. Sehingga saya beranggapan kalaupun kita lihat dari Jalan Ayani, Jalan Cilikriwut, Jalan Sudirman tidak perlu lagi yang namanya ada inspektorat, ada BPK, ada BPKP, tidak perlu. Kenapa saya katakan tidak perlu? Secara otomatis orang ini di segi agama sudah kuat. Kalau kita melihat, jadi pengawasan itu kan tidak perlu karena dia diawasi oleh Tuhan langsung. Dan masyarakat juga. Pemimpinnya kebetulan Muslim, pemimpin di kota ini. Tapi apakah dengan hak masyarakat yang tidak terabaikan Muslim dalam hal tenaga kerja tak jelas? Apakah yang lain yang bikin plasma 20% tidak terlaksana? Apakah tidak malu kita dengan simbol kita yang suci ini, tapi hak masyarakat justru terabaikan? Nah itu dia. Inilah yang menjadi. Nah itu maksudnya. Itu supaya saya tahu. Apa yang saudara Didi sampaikan di Facebook itu dia ingin melihat bahwa kita lebih mengagungkan sesuatu dengan membuat simbol dan mengambil dari ayat suci, menaruhnya di depan pintu gerbang, tapi kita sering lalai dan abaikan juga masyarakat yang sekarang menangis menjerit untuk mendapatkan haknya, terutama masalah pekerjaan ya. Nah itu mungkin relevansinya apa yang dia sampaikan, sehingga dia agak komplain terkait dengan adanya pintu gerbang tadi yang tidak berdasarkan pembangunan tidak berdasarkan dari lokal. Nah, usul pokoknya sampai kemarin itu mau dibangun apa sebenarnya? Saya bilang bahwa ini kalaupun memang kita tidak bisa melaksanakan kewajiban dalam hal ini, kita memberi pelayanan bahwa dalam hal contohnya air PDAM ini terjangkau dan masyarakat bisa terlaksana, pengangguran sudah tidak ada, kemiskinan sudah tidak ada juga di Kotim ini, masyarakat sejahtera semua. Saya bilang jangankan pintu gerbang, rumah di depan rumah sekalipun kita pasang ayat suci Al-Quran, mungkin dari agama lain setuju. Tidak ada keberatan, tapi ketika memang masyarakat ini merasa sejahtera seperti itu. Inilah yang memang harus kita kaji, pikirkan bersama, jangan sampai ini kan justru kami ini yang cukup beban nih, karena terbiasa nih, mungkin saya cerita sedikit, terbiasa bahwa yang namanya di desa, saya ingat betul dulu, ketika kita yang namanya menggunakan rupiah haji itu, jadi orang desa itu beranggapan kita ini haji, kan seperti itu. Karena memang di desa saya dulu, ketika 90% itu masih keharingan, jadi kalau cukup langka lah. Bahkan mereka kalau mendengar yang namanya haji ini udah bahwa orang yang jujur, bahwa kan yang sempurna lah. Kalau ada yang bergelar haji ini kan, sehingga apabila kita melakukan hal-hal yang tidak baik, ini sudah barang tentu nanti ya seperti di desa-desa itu mungkin nanti dibikin orang haji apa seperti itu. Karena ya saya bilang bahwa kalau berbicara kita segi kemampuan, mungkin kita bukan, jangankan yang seperti itu. Saya bilang yang sesama dulu pun saya ini kan sering karena keluarga keharingan, sesama keharingan pun ada yang namanya kita yang berhajat bilang itu ketika bekerja, ketika yang dilakukan ini terlalu
mendahului kita pun bisa ngambil yang namanya diangkat itu kita makan. Ya itulah yang menjadi apa namanya ini permasalahan. Saya bilang janganlah kita membuat malu terhadap permasalahan. Saya pun 100% berani saya jamin masyarakat di Kotim ini ketika kita memang kebutuhan air, listrik, pendidikan, kesehatan terjamin, semua kesejahteraan terjamin. Saya rasa tidak ada yang protes mau kita bikin setiap depan rumah ayat suci itu kita pasang, otomatis tidak ada yang keberatan. Betul. Tapi sepanjang ini tidak terlaksana, bagaimana pertanggungjawaban kita? Ya, bahkan kita ini kan membawa nama agama, tapi kita tidak bisa melaksanakan kewajiban apa yang dianjurkan di dalam syariat agama tersebut. Itu dia penjelasan dari sebenarnya seorang anggota dewan yang sempat statementnya sempat viral dan penjelasannya tuntas ini hari ini Anda dengar sendiri. Dia maksudnya begitu, bukan menyalahkan atau melarang secara total, tetapi beliau lebih berkeinginan kenapa tidak menggaulkan atau menonjolkan ornamen daerah yang memang pantas layak pada di situ kan. Nah, COVID-nya yang saya bilang, maka apa keinginan Anda dengan tembakan atau di Roma? Berarti pertanyaannya bagaimana? Saya bilang bahwa ini saya tetap karena kita menghargai yang namanya budaya daerah dan ini fasilitas umum. Kenapa selama ini mungkin masyarakat Kotim ini diam? Saya tahu masyarakat Kotim ini diam. Mereka pun hanya melihat apakah dengan dipasangnya ayat-ayat suci di jalan-jalan itu menunjukkan bahwa banyak Islam, menunjukkan bahwa kejujuran yang dilakukan di Kabupaten Kota Waringin Timur ini berjalan. Namun faktanya belum berjalan, sehingga inilah yang menjadi protes. Andai kata ini berjalan, kesejahteraan saya rasa tidak ada. Bahkan saya bilang, apabila ini tidak bisa kita laksanakan, kita kembalikan dulu bahwa ayat suci ini kita taruh kepada tempatnya, ini kita tonjolkan kebudayaan daerah kita, sehingga kita berharap nantinya dengan adanya kebudayaan ini ditonjolkan situ, sehingga kita ini bisa berpikiran bahwa Kotim ini punya kita bersama dan ini sama-sama kita perjuangkan. Hingga untuk mencapai kesejahteraan. Ini kalau saya memang tidak sepakat bahwa itu wajib diganti dalam hal apa namanya ini ornamen atau simbolnya. Tulisannya ayat, kalau namanya silakan karena memang kita ketahui bahwa yang namanya Harati ini pun ya boleh kita katakan nama yang bagus lah. Ya, Harati ini kan nama yang bagus dan mungkin sehati juga kan seperti itu. Itu sepakat aja bahwa Harati ini sehati juga kan seperti itu. Kita tidak mempermasalahkan nama. Namun yang kita minta untuk sementara waktu agar ini tidak menjadi gesekan dan kita menghargai semua yang berada di sini. Karena yang perlu diingat sebenarnya berulang kali hanya dua, permasalahan suku dan permasalahan agama. Iya, ini sensitif dan itu kan layak dijual, apalagi di zaman-zaman mendekati politik itu kan sangat layak dijual. Nah, Edi di sini kan sudah ada perda ya kearifan lokal ini ya. Sudah ada kalau di provinsi kan perda yang dibuat kan perda juga kan produk dari DPR kan. Nah wajar seorang anggota DPR menanyakan itu, ini perda tentang kearifan lokal loh, mana katanya gitu kan. Itu yang mungkin yang disampaikan diri terkait dengan tugas dia sebagai seorang anggota DPR yang memiliki kewenangan pengawasan, budgeting dan regulasi ya. Luar biasa sekali di Cerita Tuntas kali ini seorang tokoh muda yang sangat memiliki visi ke depan terkait dengan kesejahteraan masyarakat yang disampaikan tadi bahwa kita berpikir sangat antusias tentang simbol ya, tetapi kita tidak memikirkan kesejahteraan masyarakat kan itu luar biasa kan. Coba pikirkan kesejahteraan masyarakat dulu kan. Nanti kalau simbol itu kan ngikutin. Walaupun mau kamu setiap gang itu dibikin simbol juga gak apa-apa. Atau sejahterakan masyarakat dulu. Itu salah satu kesimpulan yang saya tarik. Dan yang kedua lagi mengharapkan juga Kotim memiliki listrik sendiri, tidak tergantung kepada Kalimantan Selatan gitu. Yang terakhir adalah kesejahteraan masyarakat desa yang juga harus diperhatikan juga oleh perusahaan-perusahaan yang ada di sekelilingnya. Nah, yang terakhir mengenai adat, tadi beliau sampaikan bahwa sebelum kita juga melaksanakan adat kita orang Dayak, juga kita menghormati juga adat-adat yang hadir di tengah-tengah masyarakat ini. Ada adat Jawa, Banjar, Bugis, Cina dan sebagainya. Dan banyak adat-adat yang hadir di Kotim ini, karena Kotim ini kan sudah menjemuk ya, bukan hanya orang Dayak atau orang Banjar atau orang Bugis saja, tapi ada banyak suku lain di Jawa,
Cina dan sebagainya. Nah, untuk itu kami dari Supra Creative Nation mengucapkan terima kasih kepada Adita Didi yang berkenan hadir menjadi narasumber kami pada hari ini dalam rangka podcast Cerita Tuntas. Kami juga tetap menghimbau dan tentunya menghimbau kepada masyarakat, ayo bersama-sama kita sukseskan pencegahan COVID-19 ini dan tetap mentaati peraturan kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah, menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Itu salah satu itu adalah merupakan pencegahan yang efektif supaya kita tidak menjadi orang yang membawa virus itu sendiri dan menyebar luaskan virus itu kepada orang lain, tapi kita dapat mencegah diri kita dan juga tidak melakukan penyebaran itu secara tidak sengaja. Nah, demikian dulu yang bisa saya sampaikan di Cerita Tuntas kali ini. Akan kita kembali pada segmen berikutnya di Supra Creative Nation Cerita Tuntas Toro Duo Ijo Tabe. Bajakah oh bajakah, baya jandau kawin pisah, daripada ita berpisah, keleh umba festival tabe. Festival Tabe 2021. Tabe Hongkariga, saya Foni Sentia mengajak seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah untuk mengikuti lomba karya ilmiah, festival band, festival musik etnik, parade benda pusaka, serta turnamen biliar. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Salam sehat.